saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera, salam sehat untuk kita sekalian. Kita yakin dan percaya Tuhan selalu menolong, menyertai dan memberkati kehidupan kita dimanapun saja berada. Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Oktober tahun 2024, kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan, yaitu sesuai dengan nas almanak Gereja Kalimantan dan Panglis yang terdapat di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-26. Bapak Ibu silahkan membaca secara pribadi masing-masing di rumah. Saya hanya membaca 2 ayat saja bagi kita, yaitu pada ayat yang ke-25 dan pada ayatnya yang ke-26. Demikian bunyi ayatnya yang ke-25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Tema dalam pendengar firman Tuhan kita pada malam hari ini yaitu yang mengatakan kepada kita, dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa ketika manusia mengalami suatu keputusasaan, ketika manusia mengalami suatu kekecewaan, maka terkadang manusia sering sekali mengeluh, manusia meratap, manusia menangis, dan juga sering mengeluh. Karena itu adalah hal yang sangat wajar dan sangat manusiawi. Nah, dalam keputusasaan, manusia juga sering kali berpikir akan ingin segera mengakhiri hidupnya karena terlalu banyak sekali beban yang dia pikul, banyak sekali beban yang dia tanggung rasanya. Makanya ingin sekali mengakhiri hidupnya, karena dengan mengakhiri hidupnya maka dia merasa bahwa bebannya juga akan berakhir hidup di dalam dunia ini. Begitu pula tokoh Alkitab yang bernama Ayub ini, ia berharap tidak dilahirkan dalam dunia ini karena penderitaan yang ia alami. Kita ketahui bahwa Ayub adalah tokoh Alkitab yang sangat saleh, ya. Dia tidak mau melakukan yang namanya kejahatan, ya. Dia takut juga sama Tuhan, ya. Namun dia juga harus bergumul, ya. Dia bergumul dengan yang namanya kehilangan keluarga dan juga rumah dan kekayaan yang ia miliki. Dalam kesedihan dan kekecewaannya, ia berseru mencari jawaban dan Tuhan menanggapinya. Ya, kitab Ayub ini berbicara tentang penyebab, ya, dan juga penderitaan manusia dan juga peran Allah dalam penderitaan ini. Mengapa seorang yang sangat saleh, hidupnya baik, itu justru mendapat penderitaan seperti Ayub? Maka dalam kitab Ayub ini kita menemukan ketika tokoh ini mengalami suatu penderitaan, maka dia akan ditolong dan dijaga oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dibelit penderitaan yang sangat berat, Ayub menyesali keberadaannya di dunia, membuat Ayub berandai-andai, ya, tidak pernah dilahirkan karena rasa sakit yang senantiasa menghimpitnya, karena penderitaan yang menekan hidupnya. Bahkan ia berharap untuk mengakhiri hidupnya dalam dunia ini. Penderitaan yang tak sebanding dengan kesukaan yang ia alami sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ia tidak tahu penyebabnya dan juga ia tidak tahu bagaimana jalan keluarnya, ya. Tetapi dia tidak pernah berputus asa dan terus mengutuk Tuhan. Ia terasa marah kepada Tuhan, tetapi ia tidak mengutuk Tuhan. Ia merasa pedih
namun tidak menuduh bahwa Tuhan tidak adil. Ia putus asa tetapi tidak melawan Tuhan. Ya, Tuhan punya maksud dan rencana tersendiri bagi kita. Mungkin dengan tujuan untuk membentuk iman atau melatih kita untuk bergantung pada Tuhan di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, permasalahan dan bahkan mungkin keputusasaan sering terjadi dalam hidup kita. Tetapi dalam nas ini mau mengajarkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Epinis yang katakan bahwa kita tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Kita terus mengandalkan Tuhan karena kita tidak punya kekuatan apapun selain Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan dalam menghadapi segala keputusasaan. Hanya dikatakan tadi dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang mungkin indah, yang membuat mental kita semakin kuat dalam mengikuti Tuhan, yang membuat kita terus mengandalkan Tuhan, hidup dalam dan senantiasa terus membuat kita terus termotivasi untuk terus mengikuti Tuhan dalam hidup ini. Seperti yang dikatakan tadi, ya, karena ketakutanlah yang mencemaskan aku, itu yang mendatangkan aku tidak mendapatkan ketenangan. Oleh sebab itu, mari kita berpasrah kepada Tuhan supaya kita tidak mengalami rasa cemas, supaya kita tidak mengalami yang namanya rasa takut, dan senantiasa kita terus mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati hidup kita melalui firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, mampukan kami untuk tetap terus berpengharapan kepadamu. Ketika kami mengalami suatu keputusasaan, ketika kami hilang pengharapan, ketika kami patah semangat, ketika kami mengalami kepedihan, kekecewaan, ajarlah kami untuk berlari datang kepadamu ya Tuhan. Dan biarlah senantiasa kami terus mengandalkan Engkau dalam segala keluh kesah kami. Kami yakin dan percaya Tuhan membantu, menolong kami, meringankan segala beban kami. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di setiap mesin hidup kami untuk menolong, menyertai dan memberkati hidup kami. Tolonglah Tuhan kami semuanya, jemaat-Mu dimanapun saja berada. Biarlah Tuhan terus menguatkan iman, hati dan pikiran kami dalam kami bertindak, dalam kami mengambil sebuah keputusan. Biarlah kami menjadi orang yang bijaksana, berhikmat dan dewasa. Biarlah senantiasa Roh Kudus yang senantiasa memimpin, meneguhkan hati kami, menguatkan kami, agar dengan demikian kami tetap terus mengandalkan Engkau dalam hidup ini. Biarkan kami seperti tokoh Alkitab Ayub yang tetap terus saleh, setia kepadamu ya Tuhan, tidak berbuat jahat, dan kami menjadi umat kepunyaan-Mu yang takut akan Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati ketika kami akan beristirahat di malam. Biarlah Tuhan yang menjaga kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar besok pagi kami dibangunkan dan kesehatan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Kami boleh dengan sukacita melakukan segala pekerjaan kami. Berkati jemaat-Mu dimanapun saja berada Tuhan, agar senantiasa dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.